Ter Stegen siap berebut tempat dengan Manuel Neuer di Piala Eropa 2024. Penjaga gawang Barcelona Marc-Andre ter Stegen memiliki pengalaman yang tidak menguntungkan ketika berada di era Manuel Neuer. Ia selalu kesulitan menjadi kiper timnas utama Jerman apabila Neuer sedang dalam kondisi yang fit. Situasi itu akan membuat ter Stegen kesulitan untuk menjadi penjaga gawang utama timnas Jerman di Piala Eropa mendatang. Meski begitu, ter Stegen mengaku siap bersaing dengan Neuer untuk bisa mendapatkan satu tempat di starting 11 milik timnas Jerman. Lautaro Martinez kandidat terkuat peraih sepatu emas Serie A Italia. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez memperketat cengkeramannya dalam perebutan gelar sepatu emas di musim ini saat timnya berhasil menghancurkan Udinese 4-0. Lautaro berhasil menembus 10 gol. Pemain asal Argentina ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 14 gol atau 6 gol lebih banyak dari pesaing terdekatnya yakni Oliver Giroud dari AC Milan. Akibat kritik wasit, Jose Mourinho bisa dapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Italia. Pelatih AS Roma Jose Mourinho melayangkan kritik kepada wasit Serie A Italia dalam laga kontra Sassuolo. Dan akibat tindakan tersebut, The Special One berpotensi terkena sanksi oleh Federasi Sepak Bola Italia. Sanksi yang diberikan adalah hukuman selama 10 hari tidak boleh mendampingi AS Roma. Dan benar saja pada Jumat kemarin Mourinho dipanggil oleh Federasi dan menjalani sidang yang dipimpin oleh Giuseppe Cini. Anti-LGBT, ini satu-satunya kapten tim Liga Inggris yang tolak pakai ban kapten pelangi. Kapten tim papan bawah Liga Inggris yakni Sheffield United mencuri perhatian di laga Liga Inggris pada tengah pekan kemarin. Anel Ahmedhodzic tak mau mengenakan ban kapten pelangi di Liga Inggris sebagai bentuk dukungan untuk kaum LGBT. Anel Ahmed tercatat jadi pemain pertama dalam 7 tahun yang enggan mengenakan ban kapten pelangi di Premier League atau kompetisi kasta tertinggi di Liga Inggris tersebut. Bek internasional Bosnia tersebut adalah seorang muslim dan ia mengenakan ban kapten biasa saat para kapten tim yang lain memakai ban kapten pelangi. 7 musim sukses, Guardiola kini mendapatkan tantangan besar di Manchester City. Guardiola mendapatkan tantangan besar dalam karirnya saat menangani Manchester City setelah melalui 7 musim yang cukup gemilang. Ia pun kini berambisi membawa Manchester City bangkit dan kembali meraih posisi puncak. Bernardo Silva dan kawan-kawan menatap laga selanjutnya dengan statistik yang buruk setelah hanya sekali menang dalam 5 laga tandang terakhirnya di ajang Liga Inggris. Guardiola sendiri mengaku timnya punya tugas berat untuk merubah situasi yang tak menyenangkan dalam skuadnya. Liverpool menang comeback lagi. Crystal Palace menjamu Liverpool pada pekan ke-16 Liga Inggris. Bermain di Selhurst Park, Crystal Palace harus kalah dengan skor akhir 1-2 dari sang tamu. Crystal Palace unggul lebih dahulu lewat gol dari Mateta di menit ke-57. Namun Liverpool mampu bangkit dan menang berkat gol dari Mo Salah dan juga Harvey Elliott. Hasil ini membawa Liverpool untuk sementara berada di puncak klasemen dengan koleksi 37 poin. Di partai lain, Manchester United menelan kekalahan memalukan di pekan ke-15. Bermain di kandang sendiri, Setan Merah malah kalah dengan skor telak 3-0. Tim tamu unggul lebih dahulu di laga ini berkat gol dari Dominic Solanke di awal babak pertama. Sementara itu di babak kedua, Philippe Billing dan juga Marco Senesi mampu memperlebar kedudukan menjadi 3-0. Berkat kekalahan ini, Manchester United masih tertahan di peringkat 6 klasemen sementara. Bergeser ke partai yang lain, Aston Villa membuat kejutan di ajang Liga Inggris. Aston Villa mengalahkan Arsenal dengan skor tipis 1-0 pada duel pekan ke-16. Kali ini gol tunggal kemenangan Villa diciptakan oleh John McGinn di menit ke-7. Hasil ini membuat Aston Villa berada di posisi ketiga dengan koleksi 35 poin. Sedangkan Arsenal masih di urutan kedua dengan koleksi 36 poin. Bergeser ke La Liga, Real Madrid dipaksa imbang 1-1 ketika berhadapan dengan Real Betis. Madrid mampu unggul lebih dahulu lewat gol dari Jude Bellingham di menit ke-53, tetapi Betis segera menyamakan kedudukan lewat Aitor Rubial di menit ke-66. Hasil ini tidak mengubah kondisi dari kedua tim. Real Madrid untuk sementara masih berada di puncak klasemen. Bergeser ke Italia, AC Milan menelan kekalahan di Giornata ke-15. Berhadapan dengan Atalanta, Rossoneri tumbang dengan skor akhir 3-2. Atalanta berhasil unggul lebih dahulu berkat sepasang gol dari Ademola Lookman. Namun AC Milan mampu menyamakan kedudukan berkat gol dari Oliver Giroud dan juga Luka Jovic. Di masa injury time, Luis Muriel sukses mencetakkan gol kemenangan bagi La Dea. Kekalahan ini membuat Milan tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 29 poin.
Sedangkan di partai yang lain, Inter Milan sukses memetik kemenangan di Giornata ke-15 berhadapan dengan Udinese. Labenia Mata menang dengan skor telak 4-0. Gol-gol kemenangan Inter diciptakan oleh Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, Marcus Thuram, dan juga Lautaro Martinez. Hasil ini membuat Inter kian perkasa di puncak klasemen dengan koleksi 38 poin. Manchester United kalah, Erik ten Hag minta maaf kepada fans setan merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta maaf kepada para fans dari Manchester United yang menyebut timnya bermain dengan buruk sehingga mereka kalah dari Bournemouth. Ketika ditanya apakah penyebab utama Manchester United kalah, ten Hag punya teori tersendiri. Ia menyebut gol cepat dari Bournemouth mengubah jalannya pertandingan. Unai Emery tak menyangka Aston Villa bisa kalahkan City dan Arsenal. Manajer Aston Villa Unai Emery mengaku sangat bahagia dengan keberhasilan timnya yang bisa mengalahkan Manchester City dan juga Arsenal dalam sepekan terakhir. Menanggapi catatan apik tersebut, Unai Emery mengaku tak menyangka bisa melakukannya bersama klubnya pada saat ini. Emery juga mengaku akan sangat sulit bagi dia untuk mengulangi prestasi serupa di masa yang akan datang. Manchester United kalah, Bruno Fernandes dipastikan absen ketika berhadapan dengan Liverpool. Di tengah rasa frustasi, Manchester United menciptakan gol balasan. Bruno Fernandes justru mendapatkan kartu kuning pada 4 menit terakhir waktu normal permainan. Kartu kuning itu adalah kartu kelima bagi Bruno Fernandes di ajang Liga Inggris. Dengan demikian Fernandes otomatis diskor 1 pertandingan Manchester United selanjutnya yang silakannya akan berhadapan dengan Liverpool di Anfield Stadium pada tanggal 17 Desember nanti. Tanpa Bruno Fernandes, lawatan Manchester United ke kandang Liverpool akan semakin menantang. Pasalnya Fernandes adalah pemain Manchester United yang paling banyak terlibat dalam proses terjadinya gol, usai mengemaskan 5 gol dan juga 5 assist. Liverpool si raja comeback Liga Inggris. Liverpool berhasil mengalahkan Crystal Palace meski sempat tertinggal lebih dahulu, dan kemenangan ini menegaskan status Terus sebagai raja comeback di Liga Inggris. Ini menjadi kemenangan kelima Liverpool dalam situasi membalikkan keadaan. Sebelumnya menang comeback atas Bournemouth 3-1, Newcastle United 2-1, Wolverhampton 3-1, dan juga Fulham 4-3. Skor mencatat Liverpool jadi tim terbanyak meraup poin dalam kondisi tertinggal lebih dahulu ketimbang klub-klub Liga Inggris yang lainnya. Mohamed Salah cetakkan gol ke-200. Mohamed Salah menorehkan rekor saat mencetakkan gol ke gawang Crystal Palace. Si raja Mesir tersebut kini punya rekening 200 gol bersama Liverpool. Salah juga menorehkan rekor dengan berhasil mengumpulkan 150 gol di ajang Liga Premier Inggris, dan dia pun menjadi pemain pertama asal benua Afrika yang bisa melakukannya. Dan manajer Liverpool Jurgen Klopp melontarkan pujian untuk sang pemain andalannya Mohamed Salah yang sukses mencatatkan 200 golnya bersama Liverpool. Comeback lawan Crystal Palace, Mohamed Salah sanjung mental baja Liverpool. Winger Liverpool yakni Mohamed Salah super girang melihat timnya mampu mengalahkan Crystal Palace. Ia menyebut kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa timnya kini punya mental baja. Kepada TNT Sport, Salah menyebut kemenangan atas Crystal Palace ini punya arti penting bagi timnya, karena itu menunjukkan Dress punya mental baja. Menurut Salah, membangun mentalitas seperti ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasalnya ia menilai bahwa Liverpool masih membangun tim mereka, sehingga ketika mereka punya mentalitas seperti itu jadi sesuatu yang sangat bagus. Cetak gol kemenangan Liverpool, Harvey Elliott sebut rasanya luar biasa. Gelandang muda Liverpool Harvey Elliott merasa gembira dengan kemenangan timnya atas Crystal Palace. Ia mengaku timnya benar-benar bekerja keras untuk bisa mengamankan kemenangan tersebut. Harvey Elliott mengaku girang timnya meraih kemenangan di laga ini. Ia menyebut 3 poin yang didapatkan timnya di laga tersebut sangatlah krusial karena mereka berhasil memanjat naik ke puncak klasemen sementara. Eintracht Frankfurt kilas Bayern Munchen. Bayern Munchen secara mengejutkan menelan kekalahan telak 1-5 di kandang Eintracht Frankfurt. Gawang Bayern Munchen yang dijaga oleh Manuel Neuer dibobol 5 kali oleh pemain Frankfurt. Akibat kekalahan pertama ini, Munchen gagal memperpendek jarak dengan pemimpin klasemen yakni Bayer Leverkusen. Pasukan Thomas Tuchel yang mengumpulkan 32 poin tertinggal 3 poin oleh sang pemuncak klasemen. Menanggapi kegagalan meraih poin di kandang Frankfurt, pelatih Munchen yakni Thomas Tuchel mengatakan timnya memang pantas kalah, tetapi tidak dengan skor yang sedemikian telak.
Milan kalah, lini pertahanan jadi sorotan. AC Milan takluk 2-3 dari Atalanta usai bermain dengan 10 orang di penghujung laga, dan pelatih Stefano Pioli menyayangkan banyaknya kesalahan timnya dalam pertahanan yang berujung gol lawan. Kartu merah yang didapatkan oleh David Calabria di injury time babak kedua mengubah nasib Milan di laga ini. Bermain dengan 10 orang menghadirkan masalah, namun harusnya kami bisa lebih baik dalam bertahan dan mengambil keputusan, ujar dari Stefano Pioli. Everton tak mau lepas sang berlian muda ke Manchester United. Manchester United nampaknya akan menemui kegagalan dalam upaya mendatangkan Jarrad Brandtwaite. Everton dilaporkan akan melepas sang pemainnya di musim dingin nanti. Everton menolak untuk menjual Brandtwaite karena mereka berada dalam situasi yang cukup sulit saat ini. Namun laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tetap punya kesempatan untuk bisa mendatangkan Brandtwaite di tahun 2024 nanti. Namun syaratnya Everton harus terdegradasi dari Liga Inggris, sehingga Totovic mau tak mau harus menjual pemain-pemain kuncinya seperti Brandtwaite. Bek Atletico masuk dalam radar Fenerbahce dan juga Besiktas. Minimnya menit permain reguler membuat masa depan Caglar Soyuncu bersama Atletico Madrid menjadi tanda tanya besar. Menurut laporan dari TT Sport, Fenerbahce dan juga Besiktas siap saling sikut untuk bisa mendapatkan jasa dari Soyuncu. Semenjak dipinang Atletico pada musim panas 2023, Soyuncu memang kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Bek tengah berusia 27 tahun itu belum sekalipun dipercaya tampil sebagai starter di ajang La Liga dan cuma mampu mencatatkan 4 penampilan sebagai pemain pengganti. Dalam laporan dari TAT Sport menyebut, Fenerbahce berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan dari Soyuncu. Mereka dilaporkan telah mulai menjalin kontak dengan perwakilan dari sang pemain. Juventus siap tumbalkan 2 pemain demi bintang Atalanta. Klub Serie A Italia Juventus dikabarkan siap menjual 1 atau 2 pemainnya untuk bisa mendatangkan 10 Copenhagen dari Atalanta di bursa transfer. Melansir laporan dari La Gazzetta dello Sport, Juventus menyiapkan langkah untuk bisa mendatangkan pemain berumur 25 tahun itu di bulan Januari. Ada skenario yang sedang Juventus siapkan, yakni menjual Matteo Solé dan juga Samuel Eling Jr. Juventus dikabarkan siap melepas sampai 2 pemain untuk bisa mendanai transfer dari Copenhagen. Sedangkan Atalanta sendiri diketahui meminta tebusan sekitar 50 juta euro untuk sang pemainnya. Chelsea tertarik datangkan Hakan Calhanoglu. Melansir dari laporan dari Toto Sport, Chelsea dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan Hakan Calhanoglu dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Bersama Nerazzurri, Calhanoglu mampu tampil ke Milan. Buktinya kini ia sudah mencatatkan 6 gol dalam 14 pertandingan bersama Inter Milan. Dirinya kini dianggap menjadi salah satu gelandang terbaik di Serie A, sehingga tak heran jika Chelsea kini tertarik untuk bisa mendatangkannya. Timnas Irak akan uji coba lawan Korea Selatan sebelum jumpa Indonesia. Timnas Irak dikonfirmasi bakal melakukan uji coba melawan Korea Selatan sebelum jumpa Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Mereka juga berencana akan melakukan pemusatan latihan jelang turnamen tersebut. Seperti diketahui, Piala Asia 2023 nanti, Irak akan kembali melawan Indonesia di dalam grup D. Selain kedua negara itu, ada pula Jepang dan juga Vietnam yang kian meramaikan persaingan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Rafael Struijk makin gacor jelang bela timnas Indonesia di Piala Asia. Penyerang timnas Indonesia yakni Rafael Struijk menunjukkan kualitasnya di klub ADO Den Haag U21. Ia berhasil mencetakkan gol dalam laga tersebut. Rafael Struijk kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama ADO Den Haag U21 ketika klubnya berhadapan dengan Feyenoord. Hasilnya pertandingan tersebut berakhir imbang 3-3 dan Rafael Struijk menyumbangkan 1 gol di laga tersebut. Pemain muda ini sudah berhasil mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya bersama ADO Den Haag.